Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Burdah bait ke-17. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, inna at-ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Masih masalah hawa nafsu. Ada pemahaman yang keliru, tapi memang ini pemahaman sering saya dengar dari terutama anak-anak muda ya, yang baru-baru ingin jadi baik gitu. Jadi mereka punya pendapat begini. Sudah, kalau kamu kepingin tidak hobi minum arak, udah minum aja sekali, puasin. Dah minum khamar, waliyadzubillah, habis-habisan, tapi sekali aja. Habis itu udah berhenti. Na'udzubillah. Atau udah, saya pengen tahu rasanya perempuan, saya berzina sekali aja, habis itu saya mau berhenti. Saya ingin ini, saya. Nah, dengan keinginan baik, nantinya mau berhenti seumur hidup. Itu talbis iblis yang kerjasama dengan nafsu. Tipuan setan itu. Waliyadzubillah. Kenyataannya begitu si orang ini atau anak muda ini melakukan hal tersebut, kecanduan dia. Namanya nafsu. Setelah dicoba, pingin lagi. Berhentinya kalau mati. Na'udzubillah. Apalagi kalau yang dia coba itu yang gawat-gawat, kayak narkoba apa, yang memang bikin kecanduan. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini di mana-mana loh, di mana-mana terjadi ini. Dan sering saya dengar, zaman saya muda dulu juga saya dengar. Setelah saya tua juga saya sering dengar ini pemahaman model begini. Ini yang akan dibahas oleh Imam Al-Busiri. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Jadi fala tarum kasra syahwah bil ma'siyah, gitu maksudnya. Jangan engkau harapkan bisa memecahkan syahwat dengan maksiat. Yang tadi saya katakan itu. Terus saya coba sekali aja. Habis itu pecah syahwat saya, hilang udah syahwatnya. Gak bakal kepingin lagi saya. Gak bisa. Sifatnya nafsu itu kalau enak dia pingin lagi. Canduan. Contoh kata Imam Busiri, inna ta'ama yuqawwi syahwah. Makanan itu menguatkan syahwat an-nahimi. An-nahimi itu orang yang rakus, yang doyan makan tanpa hitungan, yang rakus. Ada orang dasar hobi makan. Kalau bahasa kerennya itu hobi kuliner. Coba di warung sana, coba di warung sini. Nah, orang yang seperti ini, begitu dikasih satu makanan, gak berhenti. Pingin lagi. Nah, jadi obat hawa nafsu itu apa? Dilawan, diputuskan, titik sudah. Gak ada lagi, cuma itu. Tidak ada lagi. Masyi dawa, masyi tariq fani. Tidak ada obat lagi, tidak ada jalan lain untuk melawan hawa nafsu kecuali mujahadah. Itu jangan dipakai itu teori aneh-aneh dari orang-orang itu. Teorinya dicoba sekali nanti berhenti. Ya kecanduan. Kenapa bisa kecanduan? Satu, itu sifatnya nafsu. Kedua, perhatikan ini. Telah terbuka pintu untuk
dukhulus syaitani ila qalbika. Setan yang asalnya berada di luar, dia sudah masuk. Jadi setan itu tidak akan bisa masuk ke qalbul insan kecuali lewat bab. Tidak akan bisa masuk ke hati manusia kecuali lewat pintu. Apa pintunya? Maksiat. Begitu maksiat, masuk sudah dia. Kerjasama sama nafsu. Sudah si nafsu maunya istiqomah maksiat, ditambah lagi si setan inginnya ini orang langgeng fil maksiyah. Nasallallahu alaihi wal afiyah wal iyadu billah. Kalau pengalihan keinginan nafsu itu memang ada. Saya dengar dari sebagian ulama yang maaf, saya tidak menyebut nama dan ini sekedar buat iktibar aja. Beliau itu ingin berhenti merokok. Akhirnya tanya ke Habib Salim bin Abdullah Syafiri. Habib Salim kan ma'ruf tuh di mana-mana menentang keras rokok itu. Akhirnya didoakan, terus disuruh pakai permen itu. Ini kan pengalian tuh, untuk awal-awal aja. Jadi tiap ingin merokok diganti permen. Ingin lagi diganti permen. Ingin lagi diganti permen sampai akhirnya berhenti sama sekali. Itu benar kalau itu sih. Itu benar. Bisa itu. Jadi melatih hawa nafsu pakai pengalian ke syahwat lain. Ke nafsu yang lain. Yang baik. Kayak permen kan baik. Rokok tidak baik. Dialihkan. Itu benar kalau itu. Kayak apalagi ya pengalian nafsu itu. Orang yang ingin puasa, ingin sukses puasa sunnah. Biasanya jam sekian dia ngopi. Kopi itu kan bikin kecanduan juga itu. Jadi ada orang ninggal makan bisa, ninggal minum air bisa, puasa kuat, nggak kuatnya ninggal kopi. Biasanya dia ngopi jam sekian. Itu pakai pengalian biasanya. Guru-guru saya dulu suruh dialihkan. Di jam biasanya dia ngopi, dialihkan ke syahwat lain. Apa dibuat? Safar, jalan kemana, atau dibuat acara ngajar, dibuat apa, sehingga terlupa. Sebab nafsu itu biasanya begitu. Jam sekian dia biasa ngopi, ya nagihnya di situ, di jam itu. Itu sifatnya nafsu kan begitu kan. Tapi bisa dialihkan kalau itu ya. Dan itu sudah banyak yang sukses tuh. Pakai sistem tadi itu bisa berhenti dari merokok. Ada lagi yang selalu gagal puasa, akhirnya berhasil puasa pakai teori pengalian. Tapi jangan sekali-kali memakai cara melawan hawa nafsu dengan maksiat. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Bukannya berhasil melawan hawa nafsu, malah dia waliyadzubillah menjadi orang yang langgeng di dalam maksiat tersebut. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.